Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Mustamin dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang siklus daur biokimia karbon. Dan langsung saja ke materinya. Siklus daur biokimia karbon. Daur biokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Sebab materi dari hasil daur biokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon anorganik melalui proses fotosintesis, disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri, dan sebagian lagi ditransfer ke konsumen yaitu hewan dan manusia, melalui rantai makanan sehingga senyawa karbon organik berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat respirasi walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diuraikan. Bila tubuh organisme tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi, yang sering disebut bahan bakar fosil, yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, di mana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer, dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan batu kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion bikarbonat dan karbonat. Ion bikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme moluska bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang terlarut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara, yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah tadi penjelasan materi mengenai siklus daur biokimia karbon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.